Bismillah, kita mulai nggih, Ustaz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halukum Ustaz Ustazah. Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Ustadz Novan asal dari mana, Ustaz? Oh, suaranya belum ada. Suara saya jelas nggak di ini? Jelas Ustadz, Oh, jelas. Alhamdulillah. Kalau Bu Rita tinggal di mana? saya tinggal di Cibiru Ustadz, di Bandung. Oh, di Bandung. Ustadz Novan Iya, juga di iya. Bandung. Oh, Masya Allah. Iya, makanya saya pikir Ustadz Yusuf di Bandung, gitu, sama Ustadz Jafar. Saya di Semarang. Oh, kalau sama Ustadz Jafar, apa bareng di mana Ustadz? Di Hodimusunah. Iya, dulu 2018 saya sempat di Bandung, tapi saya bolak-balik dari Semarang karena kerja saya di Semarang gitu. Jumat sore naik bis berangkat ke Bandung waktu itu belajar. Nah, yang Oh, eh, paham bahasa Arab itu lewat beliau, Ustaz Jafar itu. Ya mungkin wasilahnya lewat sana. Sudah lama sih sebenarnya belajar gitu. Cuman sama ketemu ketemu jalannya itu lewat Al-Munir itu waktu itu. Nah, lewat iya, iya. Al-Munir itu, setelah paham Al-Munir, baru belajar kitab yang bahasa Arab. Nah, itu Alhamdulillah ini bisa gitu. Ustadz Dulu Jafar itu ngajar di ini ya Ustadz, di mana? Eh, yang tempat belajar bahasa Arab itu. Yang di Inhofteng di Bandung ya. di Ya, mananya? juga di Beliau tempat ngajar itu ya. banyak sih. Di ruang sanat Iya, iya. Oh, ngajar. Di LTI juga kayaknya ada iya jadi di LTI mutarjim. juga. Iya, iya, Jadi mutarjim dia. iya. Kalau di Iya teman Khodimusunah saya kan fokus. di, Heeh. iya teman saya banyak di Hodimusunah terus itu ya. Iya sama Ustadz Jafar gitu ya. Oh, saya awal banget belajar bahasa Arab teman sama Ustadz Jafar. Oh, Masya Allah. Iya. Cuman ya itu apa harus beberapa kali putaran. Sebenarnya sama Ustadz Jafar itu udah selesai sampai buku 2. Hanya saya Heeh. masih belum paham ya. Makanya ini juga kan sama Ustadz Yusran juga saya ikut kelas lagi karena apa sih waktu saya buat murojaah itu susah gitu ya karena saya buka video lagi karena waktu jadwal lumayan padat gitu. Jadi saya mengandalkan pertemuan kelas aja langsung gitu. Jadi makanya saya ikut kelas yang awal lagi, saya murojaahnya di situ aja. Oh, Masya Allah. Ya, Iya. ya. Barakallahu fiik. Amin, amin. Alhamdulillah. Berarti Bandung semua ya? Bu Ati juga di Bandung, Masya Allah. Ini Ya, Persib Ustaz. habis Iya, juara Afwan kemarin. Bandung anak saya, amin. Alhamdulillah. Nggak Oh, bisa habis ganti juara. ininya, Ustaz Afwan. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bu Ati di mana Bu Ati? Saya di Antapani, Bu. Oh, di Antapani, Iya. Alhamdulillah. Gurita di mana? Di Cibiru. Oh iya, deketan atuh ya. Cibiru. Iya, di Bandung Cibiru. Timur. Iya. Masya Allah. Di Bojong Soang katanya, Satnovan. Oh, iya. Buah batu ya. Baik. Kita mulai ya, Insya Allah. Sepertinya sudah nggak ada yang ditunggu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif Ustaz Ja'far fi kitabihi Al-Munir nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, malam ini kita masuk di maf'ul mutlak ya. Eh, Bismillah, insya Allah nanti kita ikhtiarkan untuk istiqomah ya, belajar seperti itu. Jadi memang kata guru kami, beliau mengatakan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kunci belajar itu memang istiqomah. Satu muridnya, dua gurunya. Nah, jadi eh, terkadang ketidakpahaman itu mengantarkan tadi kepada putus asa, akhirnya berhenti belajar seperti itu. Nah, tapi kalau sebenarnya kan aktivitas wajib itu ketika bertemu yang wajib kita masih bisa memilih seperti itu. Mana yang harus didahulukan gitu. Artinya kita tidak boleh mengorbankan mengorbankan misalnya keluarga kita seperti itu eh, demi sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan di waktu yang lain seperti itu. Guru saya menasihatkan begitu kemarin. Karena memang saya juga termasuk yang jadwal padat banget seperti itu. Jadi mulai aktivitas itu pada subuh sampai malam lagi seperti itu. Nah, kemudian ya beliau menasihatkan seperti itu. Artinya boleh kita banyak aktivitas, tetapi jangan pernah lupakan orang rumah. Karena orang rumah itu tetap butuh kita di sana. Nah, sehingga aktivitas belajar kita ini kita usahakan jangan sampai tadi ya. Artinya mengorbankan keluarga kita atau anak-anak kita seperti itu. Artinya kita harus ikhtiar membagi waktu ya. Artinya mereka butuh kita, kita juga butuh ilmu, kita yang ngatur waktu seperti itu. Nah, itu eh, sedikit tambahan mungkin ya. Karena kan kita yang belajar ini bukan yang belum punya tanggung jawab gitu. Ada yang sudah bekerja, punya keluarga seperti itu, dan punya banyak amanah-amanah yang lain. Nah, maka ini tinggal manajemen waktu kita supaya kemudian semuanya kalau bisa kita ambil gitu ya, tanpa menzolimi yang lain seperti itu. Nah, saya itu ada beberapa kelas yang saya izin untuk mengurangi intensitas pertemuan itu. Karena memang orang rumah juga butuh bertemu, butuh ngobrol seperti itu. Nah, ternyata bisa dikomunikasikan gitu. Kalau kerjaan saya kan ini ya, ngajar gitu. Kemarin sempat untuk sudah minta resign untuk yang ngajar pagi hari, karena kalau saya ngajar itu nggak bisa ngantar anak sekolah. Padahal anak-anak itu inginnya diantar sama orang tuanya. Akhirnya saya ngalah untuk resign dari sekolah yang ngajar pagi hari itu. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengutamakan yang paling utama itu tadi ya, keluarga, kemudian masalah ilmu itu kan kalau belajar bahasa Arab dia fardu kifayah ya. Artinya bukan fardu ain. Seperti itu. Jadi kita ikhtiarkan bagi waktu. Jadi yang paling utama itu keluarga, baru kemudian orang lain. Seperti. Nah, itu sedikit awalan nih, satu sadah. Karena kita belajar butuh murojaah, Ya, ya. butuh apa ya? Tanggung jawab kita banyak seperti itu. Jadi kita saling ikhtiar, saling menyemangati satu sama lain. Nah, baik kita mulai insya Allah ke maf'ul mutlak.
Pembahasan kita malam hari ini maf'ul mutlak, ya. Nah, apa itu maf'ul mutlak? Dia masdarun. Nah, jadi ini kalau nggak belajar ilmu sorof, bingung apa itu masdar seperti itu. Makanya nahu dan sorof itu dia akan bareng terus. Nah, semakin kita menguasai ilmu sorof, nah itu akan semakin memudahkan kita belajar nahu gitu. Nah, jadi maf'ul mutlak itu masdarun. Dia berupa masdar mansubun yang dinasab. Masdar itu kan sebenarnya dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jer gitu. Nah, tapi kalau maf'ul mutlak, masdarnya harus nasab dia. Nah, liyuakkida fungsinya itu untuk menguatkan al-fi'la, untuk menguatkan fi'il, ya. Au yubayyina atau menjelaskan nau'ahu jenisnya, maksudnya menjelaskan tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan. Gitu. Au ada dahu, ya, atau jumlahnya, berapa kali perbuatan itu dilakukan. Jadi fungsi maf'ul mutlak berarti tiga. Satu, menjadi taukid. Jadi taukid itu kan ada pakai lafaz, ya. Pakai nafsun, ainun, kulun, ajma'u misalnya begitu. Tapi ada taukid dengan jenis yang lain. Misalnya kita memberikan taukid dengan cara memberikan maf'ul mutlak. Nah, itu taukid berarti penguatan makna, memberikan kepastian perbuatan. Itu untuk taukidnya yang pertama. Nah, yang kedua adalah kemudian menjelaskan jenisnya. Bagaimana perbuatan itu dilakukan. Nah, biasanya kalau ini maf'ul mutlaknya diberikan naat. Nah, kemudian menjelaskan jumlah, berapa kali dia melakukan perbuatan tersebut. Misalnya kita bilang doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Nah, di situ kan tidak ada kejelasan berapa berapa kali dia mukul gitu. Nah, maka kalau kita mau memberikan berapa kali dia mukul, kasih maf'ul mutlak. Atau bentuk pukulannya seperti apa? Pukulan yang ringan, pukulan yang keras. Nah, berarti kasih maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya nanti dikasih naat. Gitu. Atau dia sebenarnya doroba Zaidun Amron itu punya kemungkinan iya atau enggak seperti itu. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, maka dikasih maf'ul mutlak yang jenis taukid itu. Misalnya, jalastu julusan. Nah, julusan ini dia masdar dan dia nasob. Ya. Masdar dari fiil jalasa. Jalastu julusan. Jalasa yajlisu julusan. Artinya, ini kan dia jadi taukid di sini. Maka terjemahannya adalah aku betul-betul duduk, ya. Karena dia hanya menjadi taukid. Jadi tidak diterjemahkan per kata sebenarnya. Tapi lebih kepada taukid. Nah, artinya sungguh aku betul-betul duduk, ya. Jalastu aku telah duduk julusan dengan sebenar-benarnya, gitu. Jadi dia betul-betul duduk. Dalam Quran contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Nah, takliman ini masdar dari kata kallama. Nah, ini jadi maf'ul mutlak juga. Menandakan bahwa Allah telah berbicara. Kalama telah berbicara Musa kepada Musa takliman dengan sebenar-benarnya. Maka takliman jadi maf'ul mutlak. Nah, di sini taukid dia. Nah, kemudian kalau dia menjelaskan nau jenis itu dengan menambahkan naat atau diberikan mudhof ilaih. Artinya kalau kosongan masdar saja berarti di situ jadi taukid. Tapi kalau masdarnya diberikan naat atau diberikan mudhof ilaih, maka itu menunjukkan jenis pekerjaannya.
Contoh, kumtu, aku berdiri. Nah, ini kan belum ada kejelasan. Seperti apa cara berdiri saya? Gitu. Maka ditambahkan maf'ul mutlak. Qiyamal jaish. Nah, seperti kiamat berdirinya al-jaish, tentara. Nah, kiam ini masdar dari kata koma. Koma yakumu kiam. Nah, kumtu itu fiil fa'il, kiamanya maf'ul mutlak, al-jaishnya ini mudhaf ilaih. Nah, diberikan mudhaf ilaih. Nah, kemudian contoh kedua misalnya. Kadzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadirin. Ya. Ini juga diberikan mudhaf ilaihnya. Nah, akhdha ini masdar dari kata akhodha. Ya'khudhu akhdan. Aziz mudhaf ilaihnya. Muqtadirin naat dari aziz. Ya. Nomor tiga juga sama. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdau wabila. Ini akhda masdar dari kata akhoda ya'khudu wabila naat. Nah, ini menunjukkan apa namanya? Maf'ul mutlak, tapi yang menunjukkan jenis pekerjaannya seperti itu atau jenis perbuatan. Nah, yang ketiga ini menjelaskan bilangan. Berapa kali dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau yang menjelaskan bilangan itu nanti dia ikut wazan fa'latan. Ikut wazan fa'latan. Nah, kalau fa'latan berarti ini jadi masdarnya dirubah ke bentuk fa'latan. Diikutkan ke bentuk fa'latan. Nah, ini menunjukkan berapa kali dia melakukan perbuatan itu. Contoh, darabtul khosyaba. Aku memukul kayu. Ya. Dorbataini, dua pukulan. Nah, kalau fa'latan dirubah ke musanna, tinggal tambahkan ya nun menjadi fa'lataini. Maka dorbataini ini wazannya fa'lataini dia. Kalau fa'latan berarti satu pukulan gitu. Contoh, wahumilatil ardu wal jibalu faduk kata dak kata wahidah. Apa wahumila itu? Hamalakan membawa. Diangkat dia. Wahumilatil ardu dan diangkat itu bumi wal jibal dan gunung faduk kata. Maka keduanya itu di apa? Diguncang, Turkan. dihancurkan, dibenturkan, apa? Diapakan? Daka yaduhu dakkatan. Tarjimnya apa? Dibenturkan seperti Dibenturkan. Dakkatan dengan satu ini, satu benturan seperti itu. Nih, dakkatan ini kan sebenarnya kalau wazannya tetap fa'alatan nih. Satu satu benturan seperti itu. Nah, jadi kalau wazannya fa'alatan, nah ini nanti dia jadi maf'ul mutlak yang jenis ketiga. Nanti wazan fa'alatan ini kita akan ketemu yang sorof ahad pagi itu di jilid satunya ada nanti dibahas di sana. Eh, tentang fa'alatan ini satu. Kalau lebih dari tiga, mulai dari tiga dan seterusnya, nanti disebutkan angkanya dulu. Misalnya kalau tiga pukulan berarti salasa dorbatin misalnya. Nah, kalau hanya satu dan dua, disebutkan masdarnya menggunakan wazan fa'latan atau fa'latain. Tapi kalau tiga dan seterusnya, maka disebutkan angkanya dulu. Misalnya salah satu batin berarti tiga pukulan. Nanti salasa di sana jadi naib maf'ul mutlak. Nanti dorbatinnya itu jadi mudhaf ilaih di sana. Sampai di sini dulu.
tentang maf'ul mutlak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Belum ada ya? Kita lanjutkan, insyaallah. Nah, untuk maf'ul mutlak ini bisa menggunakan naib. Ada namanya naib maf'ul mutlak. Nah, yang pertama ya, dengan menggunakan kata yang sinonim. Jadi bukan masdar dari fiil di awal gitu, tetapi secara makna sama gitu. Maka dia bisa jadi naib maf'ul mutlak. Contoh waqaftu qiyaman ya. Waqafa ini kan artinya berdiri, tapi masdarnya kan wukufan. Di sini masdarnya pakai qiyam. Nah, tapi secara makna sama. Maka boleh. Namanya naib maf'ul mutlak. Qa'adtu julusan misalnya. Aku duduk. Qa'ada ini kan masdarnya ku'udan gitu. Bukan julusan. Tapi karena semakna maka boleh. Iya. Afan nggih, tadi diajak ngobrol sama anak. Kita lanjutkan. Nah, lafaz kiaman itu sinonim dengan wukufan ya. Dan julusan itu sinonim dengan ku'ud ya. Nah, keduanya merupakan masdar dari fiil waqaftu qa'adtu ya. Nah, jadi kalau waqaftu itu harusnya wukufan. Qa'adtu qu'udan. Nah, cuman boleh menggunakan naib maf'ul mutlak. Itu yang pertamanya. Berikutnya menggunakan isim masdar. Dia masdar, dia masdar, tetapi masdar itu kan sebenarnya dia harus mencakup seluruh huruf fiilnya, gitu. Baru disebut masdar. Tetapi karena isim masdar ini adalah dia masdar, tetapi hanya mencakup sebagian, tidak keseluruhan dari fiilnya. Makanya disebut isim masdar. Nah, contohnya seperti apa? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nah, masdar dari lafaz ambata itu kan sebenarnya inbatan. Wazannya kan af'ala yuf'ilu if'al. Berarti kan anbata yunbitu inbatan. Nah, kemudian di sini Allah tidak memberikan masdarnya gitu. Malah pakai nabatan isi masdarnya. Seperti itu. Nah, nanti penjelasannya bisa dibuka di tafsirnya ya. Saya juga belum baca yang ini. Nah, tapi boleh. Artinya tetap dia jadi maf'ul mutlak di sana. Tapi tetap ada rahasia kan? Maksudnya kenapa nggak pakai inbatan gitu. Tapi pakainya nabatan. Nah, tetapi kalau maf'ul mutlak boleh menggunakan isi masdarnya. Nah, di sini ada catatan kaki. Nomor 6 disampaikan di sini. Perbedaan isi masdar dan masdar ya. Kalau masdar, masdar itu yang kita pelajari di sorof selama ini. Madi mutore masdar itu. Huwa lafzu dia adalah lafaz adalu yang menunjukkan anil hadas yang menunjukkan kepada satu peristiwa ya pekerjaan. Mujarrodan aniz zaman dia kosong dari waktu. Namanya isim kan dia harus tidak ada waktunya karena yang punya waktu itu hanya fiil. Kemudian mutadamminan yang mengandung ahrufa fi'lihi. Nah, jadi masdar itu dia mengandung seluruh huruf fiilnya.
Nah, tapi kalau isi masdar tadi ya, kalau dikasih contoh di sini, doroba itu dorban. Semua huruf fiilnya kan ada di sini. Iya, doroba ada di dorbannya. Alima ada di ilmannya. Berarti namanya masdar. Kalau isi masdar, dia huwa lafdud dalu anil hadas, itu yang menunjukkan kepada satu pekerjaan, mujarrodan anis zaman, kosong dari waktu, walam yatadoman, dan tidak mengandung, dan dia tidak mengandung kulla ahrufi fi'lihi, seluruh huruf fi'ilnya. Misalnya, tawaddoa isi masdarnya wudu'an. Kalau masdarnya kan tawaddoa ya tawaddou tawadduan. Ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Takallama masdarnya takalluman. Nah, isi masdarnya kalaman. Nah, seperti itu. Perbedaan isim masdar dan masdar. Yang ketiga, maf'ul mutlak itu juga bisa menggunakan naat dari masdar yang dibuang. Yang jenis kedua tadi ya. Nah, menunjukkan jenis pekerjaannya. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Di sini ada masdar yang dibuang, yaitu zakaro yadhkuru zikran. Dan ingatlah kepada Allah banyak gitu. Nah, ini ada yang dibuang ya. Zikron kasiran. Maka kasiran ini naib maf'ul mutlak ya. Dari masdar yang dibuang. Nah, dijelaskan di sini. Asalnya adalah wadkurullaha zikron kasiran. Kemudian zikron dibuang. Kemudian lafaz kasiron yang tadinya naat bergeser posisinya menjadi naib dari masdar yang dibuang. Jadi naib tidak ya? Tiga tadi ya. Bisa sinonim. Kemudian apa tadi? Yang kedua bisa pakai isi masdar. Yang ketiga bisa naib naat dari maf'ul mutlak yang dibuang sebelumnya. Yang keempat bisa menggunakan lafaz kullu dan ba'du. Nah, tetapi mudhaf ilaihnya itu masdar. Kan ba'du itu dia harus punya mudhaf ilaih. Nah, ba'du kullu ini bisa dia jadi naib maf'ul mutlak. Tetapi harus ada masdarnya. Masdarnya itu mudhaf ilaihnya berupa masdar. Masdar dari fiil yang di awal itu. Misalnya, jahadal muslimu fi ta'atillahi kullal juhdi. Nah, juhdi ini kan masdar dari kata jahada. Ya. Nah, maka kulla di sini dia jadi naib maf'ul mutlak. Cirinya tadi, setelah kulla ini nanti dia adalah mudhof ilaihnya berupa masdar. Contoh lagi, walau taqawwala alaina ba'dol aqawil. Nah, aqawil ini isim masdar ya. Isim masdar dari taqawwala. Taqawwala ya taqawwalu taqawwulan harusnya. Nah, berarti ini isim masdarnya. Aqawil ya. Nah, ba'do ini mudhaf ilaihnya berupa isim masdar. Seperti itu. Yang terakhir, maf'ul mutlak itu bisa menggunakan isim adat ya, atau bilangan. Contoh misalnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Jadi pezina perempuan dan pezina laki-laki fajlidu, jilidlah mereka. Nah, jaldatan ini itu masdar dari kata jalada ya. Jalada ya jelidu. Nah, di sini ada angka. Nah, ini jadi naib maf'ul mutlaknya. Naib maf'ul mutlaknya.
Contoh lagi misalnya, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Maka samanina di sini dia jadi naib maf'ul mutlak ya. Jaldatan eh sebentar ya. Fajlidu ini fil amr ya. Failnya ini. Kemudian humnya maf'ulun bi. Samanina naib maf'ul mutlak ya. Terus jaldatan, nah ini jadi tamyiz di sini. Ya, ini jadi tamyiz ya. Kalau jaldatin yang ini dia jadi mudhaf ilaih. Nah, seperti itu Ustadz Sadah terkait dengan naib maf'ul mutlak. Kalau yang asli kan masdar dari fiil yang di awal seperti itu. Tetapi boleh menggunakan pengganti dari masdar tersebut. Tadi bisa menggunakan yang sinonim, sama maknanya tapi beda fiil. Yang kedua bisa pakai isi masdar. Yang ketiga bisa pakai naat dari masdar yang dibuang. Yang keempat pakai lafaz kullu dan ba'du tapi mudhaf ilaihnya berupa masdarnya atau isi masdarnya. Yang kelima menggunakan bilangan tetapi setelah bilangan tersebut disebutkan masdarnya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Sadah dipersilahkan. Ustadz Iya, bertanya, kalau tadi kan ada masdar, ada isi masdar. Itu tuh heeh. sebenarnya masdar itu kategorinya isim juga kan Ustadz? Betul, betul. Perbedaannya tadi saja. Kalau masdar itu semua huruf fi'il madinya ada. Tapi kalau isim masdar tidak semua huruf fi'il madinya ada di situ. Ya. Sama-sama isim, betul. Kalau di Irobnya sama Ustadz. Sama, sama saja. Sama saja. Ya, ya. Berarti Ada Mau yang tanya lain? Ustaz? Silakan, Ustaz Afan. Iya. Kalau master itu kan dari kamus ngeliatnya Ustaz, ya, dihafal. Betul. Nah, Heeh. kalau isi master itu apa sama juga Ustaz? Jadi harus dihafal atau ada pola dia dibentuknya dari apa gitu? Ah, kalau isi masdar, kalau masdar bisa dihafal polanya, Ustaz. Tapi kalau isi masdar enggak. Dia tetap harus buka kamus juga. Sama. Kalau masdar kan yang sulasi mujarot saja yang harus buka kamus gitu. Sulasi mazid, rubai mujarot, rubai mazid, kita hanya perlu kiaskan ke ini, ke wazan. Kalau masdar dia tidak bisa. Tidak ada pola khusus kan, seperti itu. Memang Hmm. dari kamusnya begitu. Iya, sekarang Ustaz. Afwan. Baik. Boleh ini kita latihan apa ya? Kita coba terjemah dulu sama-sama. Ya kita harokati dulu ya. Nah, silakan. Ini dibaca apa? Zolla, saudaranya Kana ini. Zolla. Zola, Arijalu, Rijal oh, harus ada alif. Berarti ro, Rofa, Arijalu, ar-rajulu. Arrojulu, Rajulun dari kata rajulun. Ar-rajulu, Yang zuru yanzuru, betul. ilaina Ilaina nazratan nazratan ya, musifatan. mukhifatan. kata Nah, ini kalau kita terjem, zolla itu menunjukkan peristiwa sepanjang hari ya. Kalau bata sepanjang malam. Berarti zolla itu sepanjang hari, ar-rajulu laki-laki itu yanzuru. melihat,
bisa melihat atau memperhatikan ya. Oh ya. Kalau nazoro itu melihatnya dengan ketelitian. Kalau ro'a itu melihatnya biasa aja. Gitu. Perbedaannya nazoro sama ro'a ya. Sama kan sama-sama melihat. Dia memperhatikan atau melihat kepada ilaina kepada kami nazrotan Ya. dengan ini masdar dari kata nazara yanzuru. Penglihatan. Mm-mm. Dengan penglihatan mukhifatan yang mengkhawatirkan ya. Oh, Mukhifah. Jadi yang ngelihatnya itu tadi penuh kekhawatiran seperti itu. Kemudian nomor dua, masya, masya, asyai, ya. Syaihu. Asyaihu. asyaihu. Berarti orang tua itu, ini syai di sini terjemahnya orang tua ya, bukan guru. Iya, iya. Berjalan, masya itu berjalan. Atwatan. Khutwatan, bati, Batiatun. Oh, atan. iya kan. Sama. Jadi saya itu berjalan dengan jalan yang batiah. Batiah itu lambat ya. Atau khutwatan bisa langkah. Langkah yang lambat. Kemudian nomor tiga. Ato'a, menaati. Al-qawmu. Al-qawmu, mul. Oh, Ini maf'ulun bih. Berarti mul. Lahum. Iya, mulkahum. Humnya domir ya. Mulkahum, to'a, Atau ta'atat. to'atal Taufi. khawfi. Jadi Khawfi. kaum hmm, kaum itu menaati raja mereka itu dengan ini. Ketaatan. Ya, yang takut ya. eh, jadi taatnya itu taat takut gitu. Takut. Taatnya taat takut. Hmm. Nah, itu terjemahannya bebasnya begitu ya. Di tarjim perkata malah gak enak. Kemudian nomor 4. Aku mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Berarti Uhibbu. Tuhan. ahbab Tuhan Ahbabtuha. Kul. kullal Kulal. Abdi. Kulal hubbi. hubbi. Hubbi cinta. Nah, kemudian terakhir, yuk minu mengimani zalikar roju, Zalikar roj, rojuli. rojuli, rojulu, rojula. eh, Rojul jadi badal dari zalika. oh, Zalikar rojul. Rojulu ba'dol i. Abdul imani. Iya, jadi laki-laki itu mengimaninya sebagian saja. Imani sebagian. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk yang latihan ini? Kan? Jika belum, kita lanjut ini ya. Nomor satu. Ustaz, kalau yang nomor 5 itu Hmm. apa sih namanya pengulangannya mana Ustaz? Gimana? Yang nomor 5 jadi maf'ul mutlaknya yang mana? Yang ba'do, yang naib maf'ul mutlak yang tadi. Sama kayak kullah. Oh, Hmm. ba'du. Yang poin nomor ini, poin nomor 4. Ba'du dan kullu tadi. Tapi Oh mudhaf iya, iya. ilaihnya masdar. Masdar. Maka ba'do dan kulla ini naib maf'ul mutlak namanya. Seperti itu.
kurang. Afwan. Nah, kita praktekkan ilmu sorof kita di sini ya. Nomor satu, kita cari masdarnya, maf'ul mutlaknya sama-sama. Inta komal mazlumu minaz zalimi. Maf'ul mutlaknya yang mana? Intikoman. 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 Akromar rojulu daifahu aziman. Tak- Kariman. Akroma Akroma yukrimu yukrimu. ikroman. Ah, Takriman ya. Oh, ikroman. ikroman. Kalau takrim dari karoma. Yukarimu takrim. Nomor tiga. Taqaddama talibu fi dirasatihi. Apa masdarnya taqaddama? Takoduman. Takoduman. Taqadduman. Istadroja. Masdarnya? Mustadrijan. Eh, Bukan, itu isim fa'il. istidrojan. 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 Jalasa. Julusan. 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 Koto. Kotowat. Kotowait. Ini ya, berarti dua ya. Kotowata ini. Fotoat. Eh, Ikan ini. Oh iya, karena milih ya. Harus nasab ya. Iya betul. Khutwataini. Ya, Betul. nama, Betul. nama Nauman. Nah, kalau nama, Nauman. ya. Nauman. Nauman lemari. Syariba. Syurban. 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 Karena dia harus nasabnya. Betul. Nah, terakhir ini yang 1 sampai 9. Beri garis untuk yang maf'ul mutlaknya. Wama badalu tabdilan. Yang mana? Tabdilan. Tabdilan. Badilan. Fala tamilu kullal mail. Kul. Kulla. Kulla ya, naib maf'ul Ukul. mutlak. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Yang mana? Ba'dol. Ba'do. Ba'dal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang mana? Qawlan. 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 Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kadahan. 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 Kadahan ya. Dari mana kira-kira? Sebentar ya. Cas dulu. Dari mana kira-kira? Kadahan? Kadihun. Kadihun. Iya. Nah, di sini ada faedah bahwa eh, jadi masdar, isim fa'il dan isim maf'ul itu dia secara fungsi bisa mirip seperti fi'ilnya. Bisa mirip seperti fi'il. Artinya dia bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bih. Khusus tiga tadi ya. Masdar, isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il punyanya fa'il. Kalau isim maf'ul punyanya naibul fa'il nanti. Nah, itu di antara faedah ini ya. Faedah tiga tadi. Kemudian fahasabnaha hisaban syadidaw wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Azaban. Azaban ini ya. Hisaban. Hisaban juga. Azaban. Iya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabetiran. Ini ya. Fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Ahdan. Akhza Ahdan. ya, betul. Wa nufikha fis suri fajama'nakum jam'a.
Jam'ah. Ini ya, jamaah dari jamaah. Nah, seperti itu. Tentang di Quran banyak ya, maf'ul mutlak. Banyak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Saudara, silakan. Nah, nanti besok insya Allah kita masuk ke maf'ul min ajli. Tapi kayaknya libur ya. Itu Idul Adha ya. Hari. Iya betul. Jumat depan Idul Adha ya. Oh, Jadi, di kalender saya hari Sabtu ya Ustaz. oh gitu ya. Di sini hari Jumat mana? Tanggal 6. Hari Hmm, Jumat Ustaz, iya tanggal iya, 6. hari Jumat. Jadi kelas pekan depan insya Allah kosong semua ya. Karena masih Iya. hari tasyrik juga. Banyak yang bantu-bantu di ini. Di masjid dekat rumah. Tapi untuk pekan ini masih ada insya Allah yang Ahad pagi sama yang Senin malam Iya. ya, yang nah gitu. Nanti yang liburnya pekan depan. Insya Allah. Nanti maf'ul min ajli juga masdar, tapi masdarnya perbuatan dalam hati ya. Nah, jadi eh, ini untuk membedakan antara maf'ul min ajli dan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul min ajli itu tadi perbuatannya perbuatan hati seperti itu. Nah, nanti insya Allah ini kita bahas di 2 pekan lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu insya Allah. Kita bertemu kembali di 2 pekan yang akan datang. Atau Senin malam dan Ahad pagi kita ketemu lagi insya Allah. Syukran, jazakumullah khairan kasir untuk kehadirannya. Kita belajar sama-sama insya Allah. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Syukran khairan Ustaz. Ustaz. Wa Jazakallah iyyakum khairan katsiran. ajma'in. Saya izin tutup nggih. Iya, silakan.